Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog pada malam hari ini. Bapak-bapak, ini merupakan akhir dari dialog kita. Jadi saya mau minta closing statement dulu. Mungkin dari Ketua Komisi Disiplin PSSI, Pak Erwin Tobing. Silakan Pak. Baik, dalam kasus ini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti polisi biarlah bekerja, bahwa jabatan di dalam persepak bola itu ternyata punya resiko yang berat, apalagi sebagai ketua pelaksana. Bukan jabatan sembarangan, dia mempunyai sanksi yang risiko dan bisa dipidana. Kemudian dalam kasus ini kami melihat supporter seluruh Indonesia itu kompak, bersatu. Begitu satu ada kelompok berduka, mereka mensupport. Jadi nanti jangan ada lagi mengatakan atau wartawan mengatakan ini musuh bebuyutan, jangan ada lagi. Itu kata-kata tidak baik. Karena kita melihat hampir semua provinsi pencinta sepak bola memberikan suatu aktivitas mendukung, ikut berduka tentang kejadian di Malang. Kemudian ini saatnya bahwa semua stadion olahraga itu harus diperbaiki mekanismenya, harus ada standar pelaksananya. Nah ini yang harus dan paling tidak single side itu sangat rawan. Kalau tidak single side, harus single side sehingga bisa dihitung kapasitas itu berapa sebenarnya, Pak, ya. Baik. Kemudian terakhir adalah perlunya ketentuan statuta PSSI disosialisasikan ke aparat keamanan, karena bahwa FIFA ini sangat kuat. Kita juga tidak bisa mengganti ketua umum PSSI kalau PSSI tidak menghendaki, dia demikian kuat, sehingga memang perlu statuta FIFA ini juga perlu kita perhatikan, perlu kita sosialisasikan kepada semua aparat keamanan, sehingga karena masing-masing ada perkap, ada statuta. Ini yang perlu dikombin. Supaya jangan sampai terputus, Pak, ya. Itu saja tambahan. Informasi. Baik, terima kasih Pak Erwin Tobing. Kita ke Prof. Suparji Ahmad, Prof. Ya. Pertama, ini kan jadi momentum yang baik ya untuk memberikan sanksi yang bisa menjerahkan dan sekaligus mengedukasi kepada siapapun yang terlibat yang dapat diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, harus ada simpati dan empati yang konkret. Salah satunya adalah memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Desakan 7 hari harus ada tersangka, ini harus betul-betul diperhatikan. Penegak hukum harus bisa menyelami rasa keadilan masyarakat, harus betul-betul bisa memberikan keadilan masyarakat. Oleh karenanya, bahwa kita apresiasi sudah meningkat pada penyidikan, maka segera secara presisi, secara prosedural, secara proporsional, dan secara profesional untuk segera bekerja meningkatkan pada tahap penyidikan untuk menentukan siapa tersangkanya. Karena diduga kuat ketika sudah ada peristiwa pidana meningkat pada tingkat penyidikan, maka ada yang menjadi tersangka, dan siapapun kalau memenuhi unsur berdasarkan alat bukti harus secara elegan dan bertanggung jawab. Tadi Pak Jenderal Erwin mengatakan bahwa jabatan amanah dalam konteks penyelenggaraan liga ini, penyelenggara pertandingan, ada konsekuensi hukumnya jika tidak profesional dan tidak proporsional. Saya kira demikian, Mas. Baik, kita ke Pak Dede Yusuf, Pak. Boleh closing statement, Pak? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Suparji tadi, bahwa memang pada dasarnya kita dahulukan empati dan simpati, lalu kemudian biar penyelidikan ini masuk kepada tahap berikutnya, sehingga jelas nanti siapa yang harus bertanggung jawab dan harus terkena sanksi apa. Termasuk jika di dalamnya ada klub, ada liga, ataupun juga ada pihak-pihak lain, ya. Bahkan di dalam undang-undang keolahragaan pasal 54 pun juga itu jelas ada sanksi pidana maupun juga sanksi sanksi pembiayaan, ya, misalnya terkena sanksi 2 miliar dan juga pidananya berapa tahun gitu. Tetapi mungkin konteksnya hari ini saya akan mencoba mengajak para stakeholder sepak bola untuk segera mengambil langkah-langkah yang konkret terkait pelaksanaan liga ini.
Liga ini adalah sebuah tontonan masyarakat yang sangat ditunggu-tunggu. Namun dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang kita miliki seperti tadi kita katakanlah stadion, infrastruktur, pengamanan, ataupun juga penyelenggaraan dan lain-lain. Ini harus ada kesepakatan bersama, titik temu yang harus ditaati, termasuk juga oleh kawan-kawan supporter. Nah, kawan-kawan supporter juga harus diundang untuk di-brief ya, sehingga jelas nanti jangan sampai hal-hal seperti ini akan terjadi lagi. Menarik sekali, kawan-kawan Menurut supporter hemat harus diundang kami, ya Pak ya. Ya, Menarik menurut sekali. hemat kami, kalau seandainya pihak dari pemerintah ataupun juga stakeholder olahraga, stakeholder sepak bola ini belum bisa melaksanakannya dengan baik, tentu kami DPR punya hak untuk membuat pansus nantinya. Jadi pansus ini juga nanti akan mendorong stakeholder lain juga untuk melakukan apapun yang menjadi amanat daripada Dalam negara. waktu dekat gitu Mungkin Pak Dede? demikian, Mas David. Dalam waktu dekat begitu pansusnya atau Ya, melihat sebetulnya hasil kan kita- penyelidikan dulu Pak Dede? Sebetulnya kita pengennya dalam waktu dekat, tetapi kalau pansus ini kan harus melibatkan komisi lain seperti komisi Siap. hukum dan lain-lain ya. Baik. Oleh karena kita sudah memasuki masa reses, tentu kita harus minta izin dulu kepada pimpinan DPR dan harus diusulkan minimal oleh 25 orang anggota. Baik, Dan disetujui Pak oleh paripurna. Jadi tentu ada proses lah. Iya, ya. baik. Terima kasih. Kita ke Pak Kesit terakhir, Pak Kesit. Ya, Ya. iya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah semua stakeholders di olahraga ya, khususnya sepak bola ini harus duduk bareng, duduk satu meja bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk membuat sepak bola Indonesia ini berkembang lebih bagus lagi. Dari sisi prestasi memang kita belum bisa menghadirkan sesuatu yang bisa membanggakan negeri ini. Tapi bahwa sepak bola seperti dikatakan Bang Deddy Yusuf tadi bahwa ini adalah olahraga rakyat, olahraga yang begitu besar penggemarnya, fansnya, ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan bagaimana pemerintah juga harus ikut serta, ya, membangun stadion yang sesuai standar seperti yang tadi juga dikatakan oleh Bang Deddy Yusuf, yang sesuai dengan Stadion yang standar standar, ya. FIFA. Gunanya apa? Supaya pertandingan-pertandingan yang digelar di setiap stadion di seluruh Indonesia ini betul-betul nyaman. Jangan lagi stadion utama, ya, sebuah stadion maksud saya, itu menjadi tempat yang horor. Tempat yang menakutkan bagi anak-anak terutama generasi-generasi muda kita yang ingin hadir menonton sepak bola langsung ke stadion. Apa yang terjadi di Kanjuruhan mudah-mudahan tidak membuat generasi muda kita kemudian menjadi takut untuk hadir ke stadion. Maka itu perlu perbaikan dan seluruh stakeholders olahraga Indonesia harus duduk bareng untuk menyelesaikan, mencari solusi yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Baik, Pak Kesit Handoyo, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Pak David. Deddy Yusuf, terima kasih banyak. Pak Erwin Tobing, Sama-sama. Ketua Komisi Disiplin Terima kasih. PSSI juga terima kasih banyak. Serta Prof. Suparji Ahmad, terima kasih sudah berbagi Pak bersama Panji, kami Pak di Erwin, MNC News Pak Prime. Kesit, terima kasih. Yo, Salam terima sehat kasih, selalu. Bang Dede, Mardi, Pak. Sepak bola Sama-sama, Indonesia. Pak Erwin. Semakin lebih baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Selamat malam. Salam olahraga. Tetap semangat. Salam Pak olahraga. Erwin. Tetap semangat. Baik, pemirsa MNC News Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.